Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sari Kartini, salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan 71 Pemerintah Kota Serang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan merangkum pokok-pokok bahasan di dalam agenda 1 yang berjudul Sikap Perilaku Bela Negara. Di dalam agenda 1 terdapat 3 judul modul. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan modul yang pertama berjudul wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam wawasan kebangsaan terdapat 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang saat ini telah 4 kali diamandemen. Yang ketiga yaitu NKRI. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam wawasan kebangsaan juga dibahas mengenai lambang-lambang negara. Yang pertama, bendera negara yaitu sangsaka merah putih. Yang kedua, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara yang dilambangkan dengan burung Garuda. Dan yang keempat, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembahasan selanjutnya mengenai wawasan kebangsaan yaitu konsep bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam setiap diri warga negara harus ditanamkan nilai-nilai dasar dari bela negara yang meliputi cinta tanah air. Contohnya jiwa dan raganya bangga menjadi bangsa Indonesia dan memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya paham nilai-nilai dalam Pancasila serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Contohnya seperti senantiasa memelihara jiwa dan raga, memelihara kesehatan, gemar berolahraga. Dan dari nilai-nilai dasar bela negara tersebut, kita akan mendapatkan nilai-nilai dasar dari seorang aparatur sipil negara, yang mana menjadi dasar kita melaksanakan fungsi aparatur sipil negara, sehingga kita dapat menjadi aparatur sipil negara yang profesional dan berkualitas serta berwawasan kebangsaan. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang modul kedua yang berjudul analisis isu kontemporer. Dalam analisis isu kontemporer, kita akan membahas 3 pembahasan yaitu perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer atau bisa juga kita sebut ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, dan yang terakhir tentang teknik analisis isu. Yang pertama kita bahas dulu perubahan lingkungan strategis. Kita harus memiliki modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Modal insani itu terdiri dari 6, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan fisik atau jasmani. Kemudian teroris dibagi menjadi 4 kelompok terorisme di dunia ini. Yang pertama left wing teroris, yang kedua right wing teroris, yang ketiga etnonasionalis, yang keempat religious atau scared teroris. Selain teroris ada juga radikalisme, yaitu suatu sikap yang mendambakan suatu perubahan secara total yang bersifat revolusioner dengan menjungkir-balikan nilai-nilai dasar yang sudah ada dengan secara drastis melalui kekerasan atau aksi-aksi yang ekstrim. Kemudian ada money laundry atau pencucian uang, di mana biasanya uang-uang hasil kejahatan. Kemudian ada proxy war, yaitu perang yang melibatkan pihak ketiga. Dan yang terakhir ada mass communication, contohnya seperti cybercrime, seperti hate speech atau ujaran kebencian, dan juga hoax. Pembahasan terakhir dari modul 2 analisis isu kontemporer ini yaitu teknik analisis isu. Ada 3 teknik, yaitu
isu kritikal, yang kedua teknik tapisan isu, dan yang ketiga teknik analisis isu. Untuk isu kritikal ini dibagi menjadi 3, yaitu current issue atau isu saat ini, yang kedua emergency issue, dan yang ketiga isu potensial. Yang kedua adalah teknik tapisan. Teknik tapisan ini menetapkan rentan penilaian pada kriteria aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Dan yang terakhir untuk teknik analis isu itu ada mind mapping, kemudian fishbone diagram, analysis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, and threats, atau juga analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu modul 3 dengan judul kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi suatu situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam kesiapsiagaan bela negara, terdapat 5 rumusan dasar nilai bela negara, yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat, dan sebagai ASN, semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari agenda 1 ini, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi ASN sebagaimana mestinya, dan juga kita dapat bekerja secara profesional dan menjadi ASN yang berkualitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.